Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kerukunan antarumat beragama. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana Pancasila sebagai paradigma, terlebih dahulu perlu dipahami makna dari kata paradigma, sehingga memudahkan kita untuk menempatkan diri dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan sehari-hari. Kata paradigma, paradig mengandung arti model, pola, atau contoh. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, paradigma diartikan sebagai seperangkat unsur bahasa yang sebagian bersifat konstan, tetap, dan sebagian berubah-ubah. Pendapat lain mengatakan paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya, sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita, dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu. Secara terminologi, makna paradigma dalam konteks kehidupan sehari-hari adalah sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, serta arah dari tujuan yang dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap suatu kondisi yang dapat membentuk opini dan perilaku seseorang. Pada masa Orde Baru, semangat nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa sebuah harga mati dan sesuatu yang tidak boleh diingkari, seolah-olah terpatri ke dalam seluruh sendi-sendi tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apapun sukunya dan agamanya. Keutuhan dan persatuan tetap senantiasa terjaga. Kondisi seperti ini mestinya harus dipertahankan, karena masyarakat kita adalah masyarakat yang pluralistik, suku, agama, dan budaya, serta terpencar-pencar di antara pulau Nusantara ini, yang sangat rawan dan rentan gesekan suku, agama, ras, dan antar golongan. Masyarakat Indonesia sudah ditakdirkan hidup dalam keragaman dan perbedaan. Dan yang paling sensitif adalah pluralisme agama yang menyiratkan makna mengakui adanya kemajemukan, keragaman, dan perbedaan. Konsekuensinya adalah menuntut tumbuhnya kewajiban untuk menerima dan mengakui sekaligus menghormati antar pemeluk agama. Sehingga sikap keagamaan yang perlu dibangun dalam menjalani pluralisme agama adalah prinsip kebebasan dalam memeluk suatu agama serta kebebasan dalam menjalankan ajarannya. Hal-hal yang harus dilakukan untuk menebarkan kesadaran pluralisme agama di masyarakat adalah 1. Sosialisasi kesadaran pluralisme agama harus ditebarkan pada berbagai elemen yang ada di masyarakat. 2. Melakukan penguatan kesadaran pluralisme agama. 3. Membuat tema dan program pluralisme agama yang akrab dengan kehidupan masyarakat. Kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Kerukunan umat beragama bertujuan untuk memotivasi dan mendinamisasikan semua umat beragama agar dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa dan menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup. Dengan dasar bahwa Pancasila secara resmi dan sah dalam ketatanegaraan kita akui sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa. Oleh karenanya, sudah pada tempatnya lah Pancasila dapat dijadikan sebagai paradigma dalam kehidupan beragama. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya memberikan dasar-dasar nilai yang hakiki dan fundamental untuk terciptanya bangsa Indonesia agar dapat hidup secara rukun dan damai berdampingan dalam kehidupan beragama. Setiap penganut agama harus menyadari dalam melaksanakan ibadah sesuai ajaran dan tuntunan agamanya masing-masing, harus dapat menahan dirinya dengan saling menjaga semangat kerukunan dan kedamaian, saling menghormati satu sama lain, sebagaimana yang diutarakan Kabul Budiono. Dari para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan yang resmi, diharapkan dapat menahan dirinya dengan jalan saling menjaga, saling menghormati satu sama lain, dengan cara memelihara dan membina kerukunan umat beragama. Sehingga dari kerukunan ini diharapkan dapat berkembang usaha bersama, menjalankan pembangunan dan kemajuan yang dibimbing oleh ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang ini sensitivitas keagamaan sangat rawan menimbulkan konflik antar umat beragama yang berpotensi memunculkan terjadinya masalah sosial dan berbuntut ke masalah SARA.
terutama bersumber pada agama. Kondisi ini mengindikasikan masih lemahnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai kerukunan hidup beragama sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila sebagai paradigma dalam mengharmonisasi kehidupan beragama bangsa Indonesia. Sebagai paradigma dalam pengembangan kerukunan kehidupan antar umat beragama, Pancasila memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Setiap orang secara pribadi berkewajiban untuk menjalankan hak melaksanakan ajaran agama masing-masing dengan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Di sisi lain, para pemeluk agama juga harus saling menghargai secara berkeadilan yang berbudaya dalam menjalankan ibadahnya masing-masing, yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan dari penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai paradigma pengembangan kerukunan antar umat beragama.